Halo guys, kembali lagi di channel Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Di video ini kita akan membahas jebakan untuk putih untuk menghancurkan pemain yang bermain dengan karokan. Sebagai seorang pemain karokan, dahulu saya sering sekali jatuh dalam jebakan ini. Putih memulai dengan E4, dijawab C6, kuda F3, D5, kuda C3. Ini adalah karokan varian serangan dua kuda. Pion pukul pion, kuda pukul pion, lalu gajah F5 menyerang kuda. Kemudian kuda mundur, serangan balik pada gajah. Gajah mundur G6, H4, bersiap untuk menjebak gajah dengan mendorong pion ke H5. Putih mendorong H6, mempersiapkan tempat pelarian bagi gajah. Kemudian kuda E5 menyerang gajah. Langkah terbaik bagi hitam di posisi ini adalah menteri ke D6. Namun demikian, kebanyakan pemain tidak menemukan langkah tersebut dan justru melarikan gajahnya ke H7. Hal ini mendorong putih mengerahkan menterinya ke H5, mengancam skakmat di petak F7. Hitam mengantisipasi serangan skakmat dengan G6 menyerang menteri. Menghadapi serangan itu, putih tidak perlu menanggapinya dengan panik. Putih melangkah gajah C4. Kali ini ancaman skakmat dengan gajah. Jika pion berani memukul menteri, maka gajah memukul pion F7 adalah skakmat. Langkah natural dan langkah terbaik yang diserang oleh komputer adalah pion E6, mencegah terjadinya skakmat. Putih menarik mundur menterinya ke E2, sebuah langkah yang sangat menarik. Sampai di posisi ini, putih memiliki peluang kemenangan yang sangat besar. Langkah terbaik bagi hitam seharusnya adalah menteri ke E7. Akan tetapi, kebanyakan pemain secara natural akan melangkahkan gajah G7, memberikan serangan kepada kuda. Putih merespons serangan ini dengan langkah kuda pukul pion, melakukan forking kepada benteng dan kepada menteri. Jika raja memukul kuda, maka menteri memukul pion E6, skak. Raja mundur ke F8 dan skakmat di petak F7. Kita kembali pada langkah ke-10. Salah satu langkah yang juga biasa digunakan oleh hitam ketika berada dalam posisi seperti ini adalah kuda ke D7. Dahulu saya sering sekali memainkan langkah ini. Namun langkah ini juga tidak berguna. Setelah kuda pukul pion, raja pukul kuda, menteri melakukan skakmat di langkah berikutnya. Langkah kuda ke F6 pun akan menghasilkan hasil yang sama. Setelah kuda pukul pion, menyerang benteng dan juga menteri, raja mukul kuda dan skakmat pada langkah selanjutnya. Kembali lagi pada langkah ke-10. Jika gajah C5, maka responnya akan sama. Akan terjadi skakmat. Bagaimana jika di posisi ini hitam melangkah kuda ke E7? Maka kuda tetap mengorbankan dirinya dengan memukul pion, menyerang benteng dan juga menyerang menteri. Raja memukul kuda, menteri memukul pion, skak. Raja E8, kuda ke E4, ancaman skakmat pada petak F6. Raja G7, menteri F7, skak. Raja lari ke D7, menteri memukul gajah. Putih unggul segalanya dari hitam. Kembali lagi pada langkah ke-10. Jika pada posisi ini hitam memainkan gajah E7, maka kuda memukul pion F7. Kembali royal fork, raja pukul kuda, menteri pukul pion, skak. Raja ke E8, lalu kuda ke E4. Setelah menteri D7,
Menteri ke-5 menyerang benteng. Menteri ke-5 mengadu menteri. Kuda D6 Royal Fork. Setelah raja melarikan diri, kuda memukul menteri. Tetap ancaman skakmat dan juga mengancam benteng. Bagaimanapun juga, putih pasti menang. Saya adalah salah satu korban dari jebakan ini. Sebagai pemegang buah hitam dan sebagai seorang pemain karokan, seringkali jebakan ini membuat saya terkecoh dan kalah karena kelalaian. Pertahanan karokan pertama kali diperkenalkan oleh pecatur asal Inggris yaitu Horatio Caro dan rekannya asal Austria yaitu Marcus Kahn. Pertahanan ini memiliki reputasi yang sangat tinggi dan digunakan pada semua level, mulai dari warung kopi hingga level Grandmaster.